Shalom, salam sejahtera saudaraku sekalian. Jumpa lagi dengan kami, Cornelius Media, dalam program Teduh saat ini. Baik, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dan kita berdoa. Tuhan Allah yang kekal, pengasih dan penyayang, di saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin belajar dari firman Tuhan. Kiranya saat kami baca firman Tuhan, kami renungkan firman Tuhan, ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikan. In doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Tentu saja sampai saat ini kita yakin dan percaya bahwa keberadaan kita hanyalah oleh karena berkat kasih Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan bahkan saat kita bersama-sama, bahkan juga saudara-saudara boleh menyaksikan acara ini, saya berharap kita boleh mendapatkan berkat yang sama, berkat yang limpah dari surga. Baik saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini firman Tuhan, saya beri judul, diminta untuk diberi. Diminta untuk diberi. Kira-kira apa yang saudara-saudara pikirkan saat mendengarkan judul ini? Yang berarti bahwa ada sesuatu yang kita minta, namun tujuan kita memintanya adalah untuk kita diberikan kembali. Jadi saudara-saudara meminta sesuatu, namun akan memberikan sesuatu tersebut lagi kepada mungkin orang lain. Baik, saat ini kita akan melihat bersama-sama pelajaran saat ini yang dicatat dalam kitab 1 Samuel. Pastinya saat kita memikirkan atau juga mendengarkan ayat yang telah saya sebutkan tadi, saudara-saudara sudah bisa menerka kira-kira pelajaran tentang siapa yang akan kita pelajari saat ini. Tentu saja pelajaran saat ini adalah mengenai Samuel. Samuel, saudaraku sekalian, diminta dari Tuhan, persembahan dari Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama kisahnya. Namun pada saat ini saya ingin membawa pikiran kita dulu kepada ayat tema yang tercatat dalam 1 Samuel 1 ayat 20. Saya ingin membacakannya dalam firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi memang arti nama Samuel adalah diminta dari Tuhan. Diakhiri dengan suku kata El yang berarti juga mengarah kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Arti daripada nama Samuel diminta dari Tuhan. Baik, mari kita sedikit melihat ke dalam latar belakang kisah ini. Atau kisah tentang Hana dan juga Elkana. Yakni orang tua daripada Samuel itu sendiri. Mungkin saya akan menjelaskan latar belakang daripada Hana ini dengan gambaran bahwa nasib yang dialami oleh Hana tidaklah seberuntung yang lainnya. Kita tahu bersama-sama bagaimana keadaannya terlebih khusus, namun saya ingin memberikan sedikit penjabaran tentang keadaan daripada Hana saat itu. Pertama, dia memiliki seorang suami yang bernama Elkana. Elkana adalah seorang Lewi yang tinggal di Ramathaim, Zofim. Dia adalah orang yang saleh. Jadi Hana ini, dia memiliki suami yang saleh. Kira-kira ibu-ibu dimanapun Anda berada, pastinya kalau memiliki suami yang saleh, yang baik, adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Berbeda kalau mungkin suaminya tidak saleh atau suami yang mungkin dalam kehidupannya tidak melakukan hal yang baik untuk keluarga, tidak berlaku baik untuk juga jemaat, dan juga bahkan tidak bertanggung jawab bagi rumah tangga. Pastinya itu adalah hal yang tidak menggembirakan. Tetapi Hana ini, dia memiliki suami yakni Elkana yang saleh. Bahkan dikatakan dalam suatu buku Patriarch and the Prophet, dalam pena inspirasi halaman 596 berkata bahwa Elkana ini selain dia orang yang saleh, dia juga orang yang kaya dan juga orang yang berpengaruh. Oh, sungguh lengkap. Lengkap keadaan daripada Hana. Kenapa? Karena dia memiliki suami yang saleh, yang kaya, dan berpengaruh. Kira-kira kalau punya suami yang kaya, ibu-ibu, apalagi juga suami ini berpengaruh dan saleh lagi, baik.
pasti lengkaplah kebahagiaan daripada perempuan. Tetapi ada satu masalah yang sangat-sangat sulit dihadapi oleh seorang Hana. Kenapa? Dia mandul. Ini adalah satu permasalahan yang sangat sulit bagi seorang perempuan kalau mereka tidak bisa mengandung anak dari suami mereka. Karena zaman dulu, apalagi di era waktu itu, seorang perempuan yang tidak bisa mengandung atau tidak bisa melahirkan apalagi, pastilah dianggap lebih rendah daripada yang lain. Sangat-sangat sulit keadaan saat itu. Dan ada lagi keadaan yang memperburuk keadaan daripada Hana. Apa itu? Ternyata suaminya beristri 2. Jadi selain Hana, ada juga istri yang lain daripada Elkana tersebut. Dan ini adalah masalah yang sangat-sangat sulit bagi seorang Hana. Karena suaminya memiliki istri yang lain dan dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Kemudian saat kita melihat juga dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dan 2 diberitahukan bahwa suami daripada Hana, maksud saya istri daripada Elkana yang lain ini yaitu Penina, dia memiliki seorang anak. Jadi perbandingannya sangat jauh. Hana tidak memiliki anak, sedangkan Penina ini memiliki anak. Dan yang kedua, dalam ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan bahwa Hana ini sangat-sangat tersiksa secara batin. Kenapa? Karena seringkali Elkana, terlebih khusus dalam perjamuan korban, bersikap tidak adil. Ya tentu saja karena Penina memiliki anak, sedangkan Hana tidak. Dan ini adalah hal yang sangat sulit dirasakan oleh seorang Hana saat itu. Kira-kira siapapun Anda, ibu-ibu atau mungkin juga bapak-bapak, jika kita membayangkan situasi kita di dalam situasi Hana, apa-apa saja yang akan saudara pikirkan? Apa yang akan saudara rasakan? Putus asa pasti. Merasa rendah diri lagi. Apalagi? Pasti hal-hal negatif memenuhi pikiran kita jika kita berada di posisi yang sama dengan Hana. Tetapi gantinya dia menjauh daripada Tuhan. Gantinya dia merasakan bahwa Tuhan mungkin telah meninggalkan sungguh-sungguh akan dirinya. Dia datang kepada Tuhan. Kita bisa melihat tentu saja ini dicatat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 19. Bagaimana Hana tetap ingin datang mencari Tuhan. Bagaimana Hana meskipun dalam keadaan yang sulit itu, dia tetap tidak berputus asa karena dia yakin bahwa Allahnya adalah Allah yang maha kuasa. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, jika kita merasakan situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan, atau situasi yang membuat kita putus asa harusnya, apakah kita akan tetap mengingat Tuhan? Mari kita membaca mulai dari 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu di bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Kita melihat bahwa ada 3 hal yang disampaikan oleh Hana kepada Tuhan. Yaitu katanya di ayat 11 tentu saja, dia mengatakan bahwa jika sungguh-sungguh engkau, Allah katanya, memperhatikan deritanya. Yang pertama memperhatikan, kemudian kedua mengingat akan Hana, dan yang ketiga tidak melupakan Hana. Dia berkata itu kepada Tuhan. Ini 3 hal ini merepresentasikan atau menggambarkan perasaan daripada Hana yang memang saat itu mungkin dalam kurun waktu yang panjang dia merasa bahwa tidak ada lagi bantuan bagi dirinya. Dia mungkin merasa seorang diri dalam beberapa waktu yang lama. Sehingga dia mengungkapkan perasaannya dengan 3 hal ini. Jika katanya Tuhan tidak melupakannya, jika Tuhan terus memperhatikannya, jika Tuhan kata terus mengingatnya, maka dia menginginkan berkat daripada Tuhan secara langsung.
Dan dia juga berdasar kepada Tuhan. Namun ada kisah yang menarik juga. Kita bisa melihat saat seorang Hana, dia berdoa menangis dengan terseduh-seduh kepada Tuhan. Dia berdasar kepada Tuhan. Ada yang terjadi, saudara sekalian. Kita membaca lebih lanjut dalam ayat 12 dan 13 berkata, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara-saudara bisa bayangkan posisi daripada Hana ini. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Dia ingin datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, tapi saat dia berdoa kepada Tuhan, justru seorang hamba Tuhan di situ, Imam Eli, menganggap bahwa Hana ini mabuk. Coba saudara-saudara bayangkan, saat saudara sementara berdoa dalam gereja dan pendeta mengatakan bahwa, oh, Anda sedang mabuk, Anda sementara melakukan hal yang baik, tetapi Anda disalahkan. Ini juga menjadi pelajaran untuk saya dan saudara. Mungkin seringkali dalam tindakan kita, perbuatan kita, mungkin bagi orang lain, atau mungkin secara langsung kepada Tuhan, disalah mengerti oleh orang lain. Saudara mau berbuat baik, menolong seseorang, tetapi justru mereka menganggap bahwa saudara sementara melakukan sesuatu yang jahat. Kira-kira bagaimana perasaannya yang Anda rasakan jika dalam kondisi tersebut? Bukan main. Saya mau melakukan perbuatan baik, tetapi orang lain justru mengira saya melakukan perbuatan jahat. Saya mau menolong mereka, tetapi orang yang mau saya tolong justru menganggap bahwa saya melakukan sesuatu yang jahat. Sakit hati pastinya, sakit hati saudaraku sekalian. Itu juga dirasakan oleh Hana. Bayangkan, ungkapan yang tepat untuk Hana adalah sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi dia sudah sangat lemah dalam keadaannya yang sulit. Tapi saat dia mau berbuat baik juga disalah mengerti oleh orang yang harusnya seorang imam saat itu memberikan kekuatan bagi Hana ini. Namun tentu saja Hana tidak berkecil hati. Dia melanjutkan kalimatnya, dia berkata, katanya kepada Imam Eli dalam ayat 15, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi Hana berkata bahwa dia sementara mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dengan demikian pada akhirnya Imam Eli ini dia mengucapkan berkat bagi Hana dalam ayat 17 berkata, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Akhirnya hamba Tuhan Imam Eli ini dia memberkati Hana. Dan dengan demikian, Hana sungguh-sungguh merasakan berkat itu. Dia yakin bahwa berkat yang disampaikan oleh Imam Eli itu akan terjadi. Dan kita melihat itu benar-benar terjadi. Saat kita melangkah satu ayat ke depan, di ayatnya yang ke-18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia makan dan minum, dan mukanya tidak muram lagi. Ya, dia bersyukur karena hamba Tuhan Imam Eli ini memberkati dia. Jadi dalam pelajaran ini juga menjadi pelajaran untuk saya dan saudara. Apakah kita juga berkata-kata untuk menjadi berkat bagi orang lain seperti Imam Eli ini? Apakah kata-kata saya dan saudara juga menjadi kekuatan bagi orang lain? Apakah kata-kata saya dan saudara juga menjadi motivasi bagi orang lain? Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita saat kita berkata-kata kepada orang lain. Dan kita lanjut kembali kepada Hana. Ayat 19 berkata, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Sampai di sini dulu. Ada pelajaran menarik yang perlu kita ingat kali ini. Apa itu? Hana dan juga Elkana adalah suami istri. Pastinya mereka sering melakukan hubungan suami istri. Namun seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia mereka, namun dilihat bahwa Hana ini tidak kunjung juga mengandung, pastinya hubungan suami istri ini sekian berkurang. Atau juga mungkin sudah sangat-sangat jarang dilakukan. Kenapa? Karena mungkin ya selain usia mereka yang sudah agak bertambah,
mereka tidak melihat hasil daripada hubungan tersebut, mungkin hal ini sudah menjadi biasa bagi mereka. Tapi kenapa penekanan ini perlu? Karena dengan yakinnya Hana akan berkat yang akan diberikan bagi dia, dia tetap berusaha. Dengan suaminya tentu saja dia berusaha. Karena apa? Karena dia yakin juga dia harus bertindak untuk menyambut berkat Tuhan tersebut. Dia harus melakukan sesuatu untuk menyambut berkat Tuhan tersebut. Dia melakukan hubungan suami istri dengan suaminya Elkana. Kira-kira bagi saya dan saudara, berapa kali kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, namun kita terus jatuh. Dan berapa kali juga saudara akan berusaha terus bangkit melakukan hal tersebut, sekalipun tahu mungkin kemungkinan di depan bahwa hal yang sama, kegagalan yang sama akan terus terjadi bagi saya dan saudara. Hana tetap memandang kepada berkat Tuhan yang dijanjikan. Hana tetap yakin, meskipun dia tahu bahwa mungkin saja akan tetap gagal, tetapi dia yakin bahwa berkat Tuhan akan terjadi. Dan bukti itu dinyatakan dalam ayat yang ke-20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sungguh luar biasa. Setelah melewati proses yang sulit, setelah melewati proses yang sukar dirasakan oleh Hana saat ini, dan bahkan sekalipun dia merasakan kesusahan, orang-orang di sekitarnya mungkin masih berprasangka buruk kepada dia, tetapi dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dan nyatalah berkat Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya apa yang dia harapkan pun terjadi, yaitu dia mendapatkan seorang anak dan dia menamai anak ini Samuel. Tapi inti daripada kisah ini tidak hanya sampai di situ. Ada hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Hana. Kenapa? Karena saat kita kembali ke judul utama tadi, diminta untuk diberi. Sesuatu yang saudara minta, tetapi tujuannya adalah untuk diberikan kembali. Kisah ini terjadi kepada Hana. Dia meminta seorang anak. Tetapi saat dia telah memiliki anak tersebut, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Kita mengetahui bersama-sama bahwa Hana membawa anaknya Samuel kepada Tuhan. Lalu Imam Eli untuk mendidik anak ini. Bagi Hana, Samuel ini adalah harta yang sangat berharga. Kenapa? Karena Samuel ini adalah anak yang didapatkannya dengan susah payah, dengan penderitaan yang dia lalui. Tapi setelah dia mendapatkannya, dia tetap menepati nasarnya dan memberikan ini kepada Tuhan. Kira-kira, saudaraku sekalian, apakah kita juga bisa menjadi seperti Hana? Memberikan harta berharga yang kita miliki untuk Tuhan gunakan? Apakah kita juga berani untuk melakukannya? Apakah kita meminta sesuatu daripada Tuhan dan kita juga berani memberikannya untuk Tuhan? Hana melakukannya. Pelajaran daripada Hana memberikan pelajaran bagi kita. Satu ilustrasi terakhir yang ingin saya bagikan saat ini adalah satu ketika ada seorang anak yang berjalan-jalan, anak kecil. Dia menyukai satu seri permainan yakni Lego. Dan saat dia berjalan-jalan di tengah kota, dia melihat di satu toko ada satu set Lego yang dijual dengan harga yang cukup mahal. Taruhlah harganya dalam rupiah 500.000 rupiah. Dan anak ini mau mengumpulkan uang sebanyak itu tentu saja butuh waktu. Jadi dia pulang ke rumah, dia mengumpulkan harta-hartanya atau uang-uangnya, maksud saya. Kalau orang tuanya berikan uang, dia kumpulkan. Begitu juga seterusnya. Dia kumpulkan dalam beberapa waktu yang lama. Dan setelah sekian waktu, akhirnya terkumpullah jumlah uang 500.000 rupiah. Tapi sebelum dia pergi membeli mainan Lego tersebut, dia pergi ke gereja. Sementara di gereja, dia tersentuh dengan khotbah pendeta yang katanya mengatakan bahwa kita harus memberikan kepada Tuhan persembahan dengan sukarela, dengan sukacita. Kita harus memberikan kepada Tuhan. Dan anak ini tanpa berpikir panjang, dia memberikan katanya 500.000 rupiah tersebut dalam cerita tersebut untuk menjadi persembahan.
Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Saat mereka mau keluar dari gereja, ada seorang ibu yang melihat akan anak ini dan mengatakan bahwa di rumah saya ada banyak sekali permainan yang dimainkan oleh anak saya, namun sekarang dia sudah beranjak dewasa. Mari lihat, datang ke rumah saya. Dan dengan senang hati mereka pergi, ditemani oleh orang tuanya, anak ini pergi melihat ke rumah daripada ibu ini. Dan di sana dia dapati ada banyak set Lego yang dimainan anak-anak ini dan juga permainan-permainan yang lain yang dimiliki oleh ibu ini. Kemudian semua itu didapatkannya, diberikan kepada anak ini. Saudara tahu, saat kita meminta kepada Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita akan memberikan ini untuk kepujian bagi nama Tuhan, memberikan ini untuk pekerjaan Tuhan, atau mengutamakan keinginan kita sendiri? Tetapi saat pilihan itu ada, yakin dan percaya bahwa saat kita memilih untuk tentu saja menjadi saluran berkat, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar bagi saya dan saudara. Begitu juga dengan Hana. Begitu juga dengan Hana. Dia yakin bahwa saat dia memberikan Samuel, berkat yang jauh lebih besar akan diberikan kepadanya. Dan bukan hanya itu, Samuel sendiri akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tahu kisah daripada Samuel itu sendiri. Dan kiranya saat ini, pelajaran singkat ini belum menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, di mana seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Namun apakah di tengah-tengah pilihan yang sulit itu tersebut, kita akan tetap memilih untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Ajakan bagi saya, bagi saudara, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan yang kita mampu. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan telah kami dengarkan saat ini. Kiranya itu menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan iman bagi kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, pelajaran daripada Hana yang dengan demikian mengajarkan kepada kami. Memang di depan kami ada pilihan-pilihan yang sulit. Bagaimana kami harus juga memilih. Memenuhi atau mengutamakan keinginan kami, atau dengan menjadi saluran berkat agar nama Tuhan sajalah yang selalu dipermuliakan. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh berusaha, untuk boleh melakukan sedikit demi sedikit pelajaran yang telah kami dapatkan, yaitu melalui Hana saat ini. Tuhan, mampukanlah kami ke depannya agar kami boleh menjadi saluran-saluran berkat. Nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.